A few moments later. Terima kasih. Gak cukup tau. Gak cukup. Gak apa tuh awar dirinya. Mau kemana sekarang? Kita kemana? Kemana ya? Jangan mau curhat, kamu tuh mau ngomongin apa? Iya, gini tahu. Kan aku punya usaha ya. Aku tuh punya kayak bisnis gitu. Dari di bidang F&B sama buket. Kalian tahu gak sih IG aku nih? Aku Iya, tahu. iya. Nah itu, aku tuh bingung. Aku teh pengen bangun bisnis aku, pengen lebih meng-up bisnis aku gini. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Soalnya aku belum banyak pengalaman gitu. Atau bingung ya mau mulai dari mana? Atuh sok jawab ada itu gak? Daripada bingung mending kulineran gak sih? Ih kulineran wae kamu mah. Gini aja, sekarang kita kulineran, terus kita tanya-tanya pedagang yang ada di sana, bagaimana mereka merintis usahanya dari awal kayak gitu. Iya Gimana? bener. Setuju Bisa gak? jadi, bisa jadi. Setuju atuh setuju. Setuju? Setuju. Tapi tempatnya di mana? Di sini ada gak sih yang jualan-jualan Gak gitu? sih, di atas banyak. Di Dewi Sartika ya? Iya, di Dewi iya. Sartika banyak. Oh iya ada. Ayo, ayo. Ayo tuh ayo. Mana hujan lagi. Yuk teman-teman ikutin kita. Selamat siang Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa? Bapak Jasun, Bapak punya usaha apa nih? ini jualan papeda. Bapak, baik izin bertanya mengenai proses kewirausahaan. Jadi tahap awal apa sih yang Bapak lakukan untuk membangun usaha ini? Nah, kita pertama-tama harus punya niat sama tekad yang kuat lah. Baik. Itu aja. Terus buat modal kita pasti sih mikirin buat modal. Ya, tentunya ya. Satu modal, kedua tempat lokasi, sama gimana resikonya ke depannya kita harus tetap sabar, tawakal gitulah. Ya dah tetap ikhtiar sama sabar lah pokoknya. Gimana caranya biar usaha itu tetap ada gitu, kita harus sabar, telaten. Gimana caranya bisa usaha harus berkembang lah gitu aja. Bapak baik, terima kasih. Yuk ke pedagang selanjutnya. Permisi Kak, dengan kakak siapa? Dengan kakak Aden, Boleh izin bertanya sedikit? boleh. Dengan kakak punya usaha apa nih? Bisa alpukat pocong durian ini. Oh, oke. Baik, izin bertanya mengenai apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam membangun usaha ini? Nyari pulang usaha yang bagus, menyiapkan modal, sama nyari tempat yang strategis buat jualan. Oke, baik, cukup itu aja. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ayo kita ke pedagang terakhir. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yuli, Ibu punya usaha apa nih Bu? Ibu punya usaha chicken gunting. Oke, Ibu izin bertanya sedikit mengenai bagaimana sih cara Ibu mempertahankan usaha Ibu. Jadi intinya konsisten dalam Ibu berbisnis. Baik, paling ini ya saya diri, terus pertahanin rasanya, terus mikir yang positif, terus harus punya ide yang baru, terus apalagi ya konsisten buat inilah target-target bisnis gitu. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Anis. Di sini aku mau sedikit mereview jajanan dari depan SD Dewi Sartika. Oke, salah satunya aku udah pegang nih jajanannya. Jajanannya namanya papeda. Rasanya enak. Ada
Jadi, kesimpulan dari wawancara yang sudah kita lakukan mengenai kewirausahaan dan perusahaan kecil adalah kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Adapun tahap-tahap melakukan wirausaha, 1. Tahap pemulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin. Apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha. Yang pertama ada mencari peluang usaha baru, di mana lama usaha yang dilakukan dan jenis usaha yang pernah dilakukan. Yang kedua ada pembiayaan, yaitu pendanaan jumlah dan sumber-sumber dana. Yang ketiga ada sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang dipergunakan. Yang keempat ada kepemilikan, yaitu peran-peran dalam pelaksanaan usaha. Yang kelima ada organisasi, di mana pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Yang keenam ada kepemimpinan, yaitu kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, dan proses manajerial atau POAC. Dan yang terakhir ada pemasaran, di mana lokasi dan tempat usaha yang strategis. Lalu apa sih pengertian dari perusahaan kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan usaha kecil dan merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, atau usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Bentuk-bentuk usaha kecil. Yang pertama ada bisnis jasa. Bisnis jasa dewasa ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Yang kedua ada bisnis eceran atau retail business. Adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu bisnis distribusi atau wholesale business. Adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran. Di sini juga ada ciri-ciri perusahaan kecil. Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia secara umum adalah yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisah yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM. Selanjutnya yang kedua, yaitu modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Yang ketiga yaitu daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
Dan selanjutnya yang keempat yaitu ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini passwordnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Aku tadi mau ngomong. Lagi mau watchingnya bareng aja lu. Enggak, udah. Kirain. Thank you for watching. Hujan. Basah dong guys, tuh. Kapan? Nilainya harus bagus. Zizi. Kalau nilainya nggak bagus nih, aduh. HP aku keisian air guys. Hujan-hujanan bikin videonya. Basah gitu. Kami tinggal. Eta penyusup.